Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan uh, terkait video yang kami buat, yaitu video mengenai strategi konten promosi digital untuk program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas. Dalam membangun awareness, engagement, dan minat bakat calon mahasiswa melalui pendekatan humanis dan media interaktif. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Haris Satriodana bersama rekan saya. Saya Yolanda Septriani. Saya Amanda Putri. Saya Ridho Sumangunsong. Langsung saja masuk kepada penjelasannya. Yang pertama yaitu ada tujuan strategi konten untuk promosi yang akan dijelaskan oleh Yolanda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai presentasi dan diskusi konten promosi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas. Yang pertama ada tujuan strategi dan konten promosi. Strategi konten promosi dirancang untuk meningkatkan awareness, engagement, dan minat pendaftaran calon mahasiswa pada program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas. Yang kedua ada pendekatan humanis dan interaktif. Pendekatan yang digunakan bersifat humanis dan visual serta interaktif. Disesuaikan dengan karakter Gen Z yang mengutamakan kedekatan emosional dan kemudahan akses informasi. Yang ketiga ada fokus konten yang menonjolkan keunggulan. Fokus konten Fokus konten menonjolkan keunggulan prodi, akreditasi, dan peluang karir secara menarik dan mudah dicerna melalui media yang relevan dan kekinian. Yang keempat ada diskusi yang mendorong pemahaman audiens. Diskusi mengedepankan pemahaman audiens agar strategi dapat memaksimalkan hasil di platform seperti Instagram dan TikTok. Saya kembalikan kepada moderator. Next. Baik, selanjutnya itu ada pun analisis respon konten pada video pendek atau yang disebut sinematik ditambah dengan narasi voice. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda Putri. Dipersilahkan. Baik, saya akan bacakan analisis respon konten video pendek atau sinematik tambah narasi voice. Yang pertama itu hook pembuka konten. Konten video terbentuk percakapan dua mahasiswa membuka dengan kalimat rekomendasi jurusan dong sebagai hook untuk menarik perhatian calon mahasiswa yang bingung menentukan jurusan. Yang kedua, narasi voice over. Narasi voice over memperjelas pesan tanpa perlu teks panjang sehingga mudah diikuti. Yang ketiga, ton dan gaya dialog. Ton santai dan dialogis agar terasa natural dan relatable bagi Gen Z. Yang keempat, transisi visual. Transisi visual yang smooth meningkatkan kenyamanan menonton sehingga durasi tonton bertahan minimal 60-70% dari video. Yang kelima, visual sinematik. Visual sinematik menampilkan suasana kampus dan aktivitas mahasiswa untuk memberikan kesan profesional dan hidup. Yang terakhir itu call to action dan tujuan. Call to action, impilis dengan menunjukkan keunggulan prodi agar audiens terdorong mempertimbangkan program studi D3 Manajemen Pemasaran yang berakreditasi unggul. Tujuan utama meningkatkan awareness dan membangun trust calon mahasiswa terhadap kualitas prodi. Saya kembalikan kepada moderator. Next, masuk ke dalam analisis respon konten teks interaktif atau adapun sesi tanya jawab pada konten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ridho Simangunsong. Dipersilahkan pada Ridho. Baiklah, yang pertama itu ada tujuan konten dan Q&A. Konten Q&A dirancang untuk memancing interaksi aktif dari calon mahasiswa melalui pertanyaan sederhana dan relevan. Memancing rasa ingin tahu dalam 3 detik awal atau education hook. Yang kedua ada bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan ringan dan emosional, mengandung kata seperti bingung dan
kita cocok untuk membangun kedekatan dan mengurangi jarak emosional dengan audiens Gen Z. Yang ketiga ada call to action yang efektif. Call to action yang jelas mengajak audiens untuk berkomentar dan berdiskusi, sehingga engagement meningkat secara organik. Yang keempat ada penekanan posisi prodi. Selain itu, positioning prodi digarisbawahi bukan hanya soal jualan produk pendidikan, tetapi menekankan pada strategi pemasaran yang nyata. Yang kelima, efektivitas konten. Konten ini terbukti efektif meningkatkan jumlah komentar, save, dan membangun komunitas diskusi yang berkelanjutan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adapun penyajian informasi yang bertahap dan fokus. Konten infografis dengan format carousel. Konten infografis dengan format carousel post menyajikan informasi secara bertahap dan fokus pada satu pesan per slide untuk menghindari informasi yang berlebihan dan memudahkan pemahaman. Untuk desain warna, menggunakan warna yang cerah dan konsisten sehingga dapat menarik perhatian sekaligus memperkuat identitas visual prodi. Tipografi yang dipilih cukup sederhana dan mudah dibaca di perangkat mobile yang digunakan. Hal ini penting untuk jangkauan Gen Z yang aktif menggunakan smartphone. Isi konten fokus pada keunggulan program studi yaitu D3 Manajemen Pemasaran seperti akreditasi unggul, kurikulum yang praktis, serta peluang karir setelah lulus. Untuk tujuan utama konten ini adalah meningkatkan save rate dan share karena sifatnya informatif dan evergreen sehingga menjadi referensi yang dapat diakses kapan saja. Next. Demonstrasi media dalam corong promosi program studi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yolanda. Dipersilahkan kepada Yolanda. Baik, saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi dan corong promosi dalam program studi. Yang pertama ada video pendek sinematik untuk awareness awal. Video pendek dengan narasi voice dan dialog dua mahasiswa berfungsi untuk membangun awareness awal terhadap prodi. Yang kedua ada konten interaktif dan Q&A series untuk engagement. Menggunakan education hook dan trigger komentar memupuk engagement untuk dan interaksi audiens dengan brand. Yang ketiga ada infografis atau carousel post sebagai materi pertimbangan. Infografis atau carousel post terdiri dari 4-6 slide yang menampilkan keunggulan prodi, mudah disimpan, dan menjadi konten pertimbangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Next. Selanjutnya adapun matriks, respon, dan target di Instagram dalam promosi konten ini akan dijelaskan oleh Amanda Putri. Dipersilahkan pada Amanda. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan metrik respon dan target di Instagram atau TikTok. Yang pertama itu engagement rate sebagai tolak ukur. Target 5-8% untuk konten Q&A dan video yang mendorong interaksi aktif. Yang kedua itu watch time video minimal. Minimal 60-70% durasi video agar pesan tersampaikan maksimal. Yang ketiga, save rate carousel yang diincar 10-15% karena konten infografis bersifat informatif dan rapat dipakai ulang. Yang keempat itu CTR target 2-4% menuju link informasi atau pendaftaran sebagai indikator interest yang lebih konkret. Selanjutnya, conversion awareness ke minat daftar
Peningkatan inquiry atau DM terkait program studi menunjukkan keberhasilan membangun minat calon mahasiswa. Dan yang terakhir, pentingnya monitoring metrik. Monitoring metrik ini memberikan dasar evaluasi untuk pengembangan konten selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, yang terakhir, kita masuk kepada bagian kesimpulan dan rangkuman pada penjelasan strategi konten promosi ini. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh Rido Simangunsong. Dipersilahkan pada Rido. Baik, simpulan dan rangkuman strategi konten promosi. Yang pertama, pendekatan strategi konten. Strategi konten untuk program studi D3 Manajemen Pemasaran Universitas Andalas mengedepankan pendekatan humanis, visual, dan interaktif yang sesuai karakter Gen Z. Yang kedua, kombinasi media sosial, kombinasi storytelling melalui video pendek sinematik dengan narasi dialog mahasiswa, konten Q&A ringan yang memancing interaksi, dan infografis informatif yang mudah dipahami menciptakan alur promosi yang efektif. Yang ketiga, tujuan dan harapan. Tujuan utama itu meningkatkan awareness calon mahasiswa terhadap keunggulan dan akreditas program, membangun engagement serta komunitas diskusi, memacu minat pendaftaran melalui call to action yang tersampaikan secara natural di setiap media. Model ini diharapkan optimal dalam memaksimalkan potensi promosi digital untuk target audiens Gen Z. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Demikian pemaparan materi dari kami terkait analisis video tentang strategi konten promosi pada jurusan D3 Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Semoga dalam hal ini dapat menambah wawasan kita tentang bagaimana menganalisa strategi pada konten pemasaran. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dan mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.